yang dikritik itu siapa, gitu aja. Iya. Ini Gus, tadi saya ada narasi yang nanggapin Bang Hubul Waton. Jadi kenapa lah yang diobrak-abrik ini Nahdlatul Ulama gitu kan? Yang notabene kan mereka kan nempel-nempelnya kan di NU. Jadi saya tanggapi seperti ini. Pak Hubul Waton izin nanggapin gitu. Sekarang gini, dulu itu di awal-awal pergerakan eh, para sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama itu mendengar kabar bahwasanya di Hijaz itu atau pemerintah Arab Saudi ketika itu akan membongkar makam Rasulullah karena mungkin terdoktrin pengaruh-pengaruh Wahabi yang meratakan semua makam-makam para sahabat. Wallahu a'lam bishawab ketika itu. Maka dari Nusantara ulama-ulama kita ini membentuklah satu komite yang dibentuk Komite Hijaz untuk bagaimana menentang atau menolak gagasan pembongkaran makam Rasulullah. Seperti itu. Kemudian setelah itu disepakati dan disetujui, direstui, maka kembalilah beliau-beliau ini kemudian dalam waktu yang tidak lama membentuk Nahdlatul Ulama. Dari sinilah berangkat kebencian-kebencian mereka untuk kemudian bagaimanalah agar mereka-mereka ini ya seperti itu, seperti iblis tadi. Kalau saya diusir dari surga ini ya Allah gara-gara Adam, maka izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat gitu. Artinya apa? Balas dendam mereka itu kita rasakan hari ini gitu. Ketika mereka menempel-nempel di NU, tetapi secara tidak langsung mereka merusaknya dari dalam. Kira-kira begitu, Gus. Mohon diluruskan pernyataan saya yang agak-agak enggak karuan ini, Gus. Matur nuwun. Ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Ada benarnya, tapi juga ada salahnya itu Bang Jeff. Itu aja. Ya, lalu berkembanglah apa namanya pemikiran saya. Kalau nggak salah, pasukan Abraha ini kan datang dari Yaman, Gus. Jangan-jangan mereka inilah anak keturunan mereka itu, yang mana Tidak ada kaitannya karena Abraha itu bukan orang Yaman sebenarnya. Abraha itu orang Habasyah. Oh, Habasya ya, Gus. Nah, cuman dia itu ya menginvasi Yaman. Kemudian dari invasi Yaman itu akhirnya Abraha itulah yang diangkat menjadi gubernur Yaman. Jadi Yaman saat itu menjadi wilayah persemakmuran di Habasyah gitu. Iya. Korelasinya gini, Gus. Korelasinya adalah selentingan kabar bahwasanya Abraha ini kan iri kepada keberadaan Ka'bah yang ramai dikunjungi dari macam-macam kabilah dari manapun dari penjuru dunia datang ke Mekah. Itu kemudian berinisiatiflah Abraha ini bagaimana untuk membangun suatu bangunan yang sama di sana gitu kan, seperti itu, sehingga terencanalah agresi ke Mekah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam itu pemikiran saya yang nggak jelas ini, Gus. Mohon diluruskan lah. Intinya begini, kalau seumpamanya sampean itu mengasumsikan bahwasanya Ba'alawi itu keturunan Abraha, itu terlalu jauh. Maksudnya bukan dari keturunan Abrahahnya, Gus, tapi pengikut-pengikutnya lah, muhibin-muhibinnya gitu. Nah, ya muhibinnya itu kan orang-orang Habasyah semua. Iya.
Jadi saat itu Yaman itu dijajah oleh negeri Habasyah. Gitu loh. Nah, otomatis yang menjadi gubernur di situ itu adalah Abraha, yang tidak lain tidak bukan adalah orang Habasyah. Gitu loh. Yang beragama Nasrani. Tuh. Jadi sampean mau mengasumsikan bahwasanya Ba'alawi turunannya Abraha ataupun muhibbinnya itu juga tidak tepat. Karena adanya Abraha dan para pengikutnya itu kan Nabi belum lahir. Ya kan? Dan kemudian Abraha dengan bala tentaranya itu dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil karena berniat mau memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, kan begitu. Iya Gus, itu kan pasukannya. Tapi yang tertinggal di Habasyah ketika itu, Habasyah dan Yaman kan pastinya masih ada Gus. Itu yang Sampai tahu Habasyah itu di mana? Ba'alawi itu Habasyah di mana? Ba'alawi itu pendatang Gus ya. Afrika Yaman itu kalau nggak salah. Jeff, sampean tahu nggak Habasyah itu di mana? Kalau nggak salah ya sekitar Afrika Selatan situ sih Gus. Salah ya Gus? Ethiopia. Iya. Nah, Ethiopia gitu loh. Ba'alawi itu kan pendatang di Yaman Gus ya. Ya sebentar dulu Bang Apem, nanti satu-satu Bang Apem. Satu-satu Bang Apem, tuh Bang Apem mikirnya kota tol kon ya. biar runut gitu loh. Ini belum nyampe kepada pembahasan Ba'alawi ada di Yaman. Ini baru sampai kepada asumsinya Bang Jeff tentang Abraha dan pengikutnya gitu loh. Biar runut ceritanya itu. Nah, kalau dipaksakan asumsi ke sana Bang Jeff, sementara klaim daripada Ba'alawi itu kan urutan termuda dari nasabnya itu kan 38, ya kan? Nah, kalau 38 berarti ya kan leluhurnya itu harusnya hidup di 9 abad yang lalu. Nah, 9 abad yang lalu itu, ya, 9 abad yang lalu itu berarti itu di abad keberapa coba? 1500 dikurangi 9, berarti kan abad ke-6 toh? Iya. Abad ke-6 Hijriah toh? Nah, terlalu jauh kalau ke Abraha. Ke Nabi aja nggak nyampe, apalagi ke Abraha, gitu loh. Gitu. Nah, sekarang kita lihat siapakah tokoh historis yang identik dengan pengakuan Ba'alawi di abad ke-6 Hijri. Gitu loh. Loh kenapa Gus kok harus abad ke-6 Hijri? Loh iya, karena kan pengakuan Ba'alawi itu kan sekarang urutan termuda itu kan 38. Fatimiyah itu berapa Gus? Ya aduh. Nggak mau runut Bang Aplok kali ini. Ya. Dengar sudah direvisi. Keterangan iku Pem, ya mari ngono sampean bantau Pem. Kota tol lho sampean. Sampean itu pengen runut, apa pengen instan? Kalau instan jangan sama saya. Oh ya, siap. Saya orang yang tidak suka instan. Karena saya itu ingin semua orang itu tidak berasumsi liar. Tapi harus mengikuti standar penelitian yang benar gitu loh. Kita ini kan mengkritik orang yang berasumsi. Maka kita juga tidak boleh menggunakan asumsi. Nah, kenapa kok harus abad ke-6? Karena begini teman-teman, ya. Pengakuan nasabnya Ba'alawi yang termuda itu kan urutannya ke-38 toh. Nah, dalam perspektif ilmu nasab, menurut kaedah Ibnu Khaldun, ya, dalam kurun waktu 1 abad itu lumrahnya diisi 3 sampai maksimal 4 orang. Maksudnya
3 orang itu siapa? Kakek, bapak, dan cucu. Kalau yang 4 itu siapa? Kakek, bapak, cucu, dan cicit. Itu dalam kurun waktu 1 abad. Nah sekarang kalau 38 dibagi 4 berarti kan 9,5. Ya toh? Berarti leluhurnya Ba'alawi itu harusnya hidup di abad ke-6 Hijriyah, karena sekarang ini abad ke-15 Hijri dikurangi 9 berarti kan 6. Ya toh? Ya, Ya, Gus. 6. Nah, sekarang kita beranjak berbicara siapakah tokoh historis yang terekam oleh sejarah. Misal di dalam kitab Tarikh Khulafa. Siapa tokoh historis yang hidup di abad ke-6 yang identik dengan Ba'alawi? Ya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi Al-Habib. Jadi ada 2 sebutan tuh, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Gitu loh. Nah. Kenapa mereka itu disebut Al-Habib? Karena mereka mengaku cucu Nabi. Kenapa mereka digelari Al-Mahdi? Karena mereka mengklaim Imam Mahdi adalah keturunan dari mereka nanti. Itu. Dan siapakah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi ini? Beliau adalah seorang tokoh yang mendirikan dinasti Fatimiyah yang berfaham Syiah di Mesir dan menguasai sebagian besar wilayah Afrika. Dan itu didirikan setelah runtuhnya masa kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Lalu pada abad ke-6 Hijri itu dinasti Fatimiyah itu dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu loh. Nah, artinya kalau pengakuan Ba'alawi itu nasab yang paling muda itu 38, maka Ubaidillah yang diklaim oleh mereka itu bukan Ubaidillah bin Ahmad yang punya anak Muhammad Ali dan Husain, tapi Ubaidillah Al-Habib yang mendirikan dinasti Fatimiyah. Itu yang pas menurut statistik ilmu nasab dalam kaedahnya Ibnu Khaldun. Gitu loh teman-teman. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apem paham apem pem. Senengnya apa? Iya. Senengnya apa nih? Izin Gus, ini berhubung ada Bang Napas terakhir, ternyata beliau bukan Habib. Saya minta maaf ya kepada Bang Napas terakhir dari kemarin. Saya pikir jenengan ke Habib. Ternyata mukibin setengah matang kata Baluko Joyo. Ngampuran ya. Waalaikumsalam. Ya Lord, silakan Lord. Baru nyimak Kiai. Majer. Laku gratisan meloloh majer. Selikur. Assalamualaikum. Pakai Selikur. Meloloh. Waalaikumsalam. password. Waalaikumsalam. Begini, Bang Gus Hasan. Kalau kemudian yang dikatakan Ubaidillah bin bin Habib ya, dan Ubaidillah bin siapa tadi? Mahdi ya. Lantas tunggu, beliau ini kan ini ya yang mendirikan dinasti Fatimiyah kan gitu ya. Ada ndak hubungannya dengan ini sahabat-sahabat yang dari Iran? Atau ada indikasikah dia ini orang dari Iran? Nggak ada. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah orang Yahudi yang menyusup ke dalam Islam. Itu pun Yahudinya Yahudi Kaukasia. Nah, jika kemudian ada apa ya penisbatan ke Kauzia ya, Kaukasia apa tadi?
Nah itu berdasar apa itu Gus? Apanya? Kalau siapa Ubaidillah Al-Khabib ini adalah orang Yahudi Kaukazia tadi. Dari mana itu? Tadi kan saya sudah sebutkan tarikh khulafa, nggak dicatat ya. Lupa, kita udah bawa pulpen Gus. Astagfirullah. Gus, izin Nah, satu. mestinya begini teman-teman, di dalam diskusi itu kita ini kan sedang mencari sumber-sumber referensi di dalam berargumentasi toh. Maka semestinya ketika kita berdiskusi seperti ini ya toh, kita tulis sumber-sumbernya untuk nanti kita komparasikan dengan kitab yang kita miliki. Atau kalau tidak punya kitabnya kita beli gitu loh. Quyudul ilmu bil qalam. Ya Gus. Iya. Quyudul ilmu bil qalam begitu.